Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal motivasi nih, tapi mungkin dari sisi yang agak beda. Iya, bukan cuma soal gimana caranya biar termotivasi terus ya. Betul, kita mau fokus ke kenapa mencocokkan perilaku yang pas dengan keinginan Anda itu jauh lebih penting ternyata. Sumbernya dari buku Tiny Habits oleh B.J. Fogg. Buku yang menarik banget itu. Iya kan? Jadi, misi kita kali ini bongkar soal motivasi ini dan cari cara jitu milih perilaku buat perubahan jangka panjang. Oke, kita mulai ya. Siap. Nah, kita bisa pakai model perilaku Fogg. B sama dengan MAP. Sebagai panduan, perilaku itu terjadi kalau ada motivasi, kemampuan atau ability, sama pemicu atau prompt. Semuanya harus ada barengan. Oke, MAP, motivasi, kemampuan, pemicu. Iya, ini penting loh. Seringkali kita fokusnya ke motivasi aja. Padahal itu cuma ya 1 dari 3. Kayak mau nyalain api gitu. Perlu percikan atau pemicu, perlu bahan bakar motivasi, tapi butuh juga kayu kering. Biar gampang nyala kan? Itu analogi buat kemampuan atau mudahnya perilaku itu dilakukan. Masuk akal, masuk akal. Nah, soal motivasi ini, Fogg punya pandangan yang cukup unik ya. Dia bilang motivasi itu kayak ombak. Betul, naik turun. Kadang kencang, kadang hilang gitu aja. Gelombang motivasi istilahnya. Makanya kalau ngandelin itu buat jangka panjang, ya susah. Dia malah nyebutnya monyet motivasi. Iya, liar dan gak bisa ditebak gitu ya. Persis. Ingat cerita Sandra dan Adrian di buku itu? Semangat banget mau nata rumah. Tapi giliran proyek halaman belakang, mandek aja gitu. Motivasinya nguap. Nah, ini poin pentingnya. Kalau motivasi Anda luntur, itu bukan berarti Anda salah atau kurang tekad. Itu manusiawi banget. Oh, jadi bukan karena kita yang males gitu ya? Bukan. Motivasi itu kompleks. Kadang ada yang saling tarik kan. Mau istirahat tapi aduh kerjaan belum kelar. Atau pengen makan sehat, tapi kok ada cupcake coklat enak banget di depan mata. Itu sering banget kejadian. Iya kan? Kadang kita nggak sadar sumbernya apa. Jadi insight kuncinya Fogg tuh stop nyalahin diri sendiri, fokus ke motivasi buat capai aspirasi yang abstrak, kayak poster Eat the Rainbow gitu, itu kurang pas. Sifat motivasi ya emang gitu, naik turun. Oke. Jadi kalau motivasi ini temen yang nggak bisa diandalin terus-terusan, solusinya apa dong? Nah, ini nih yang seru. Fogg bilang, geser fokusnya. Gimana tuh gesernya? Dari maksa-maksa motivasi ke mencocokkan perilaku yang spesifik dengan aspirasi kita. Contohnya yang bank itu loh. Mereka pengen nasabahnya punya dana darurat $500. Oh iya, ingat. Nah, mereka sadar yang dibutuhin itu bukan ceramah kenapa nabung itu penting. Itu kan motivasi. Tapi gimana caranya nabung dengan gampang? Perilaku spesifiknya itu. Bener banget. Nah, proses mencocokkan perilaku ini ada langkah-langkahnya. Pertama, perjelas dulu aspirasi Anda. Jangan cuma, saya mau lebih sehat. Itu, luas banget. Terlalu umum ya? Ya, coba lebih spesifik. Mungkin, saya mau tidur lebih nyenyak. Atau, saya mau lebih sabar sama anak. Bedain antara aspirasi, itu kan keinginan abstrak, sama hasil, yang terukur kayak turun 5 kilo, sama perilaku. Perilaku itu aksi spesifiknya, kayak jalan kaki 10 menit habis makan siang. Oke, jadi aspirasi hasil perilaku. Harus jelas bedanya. Terus langkah kedua? Kedua, kita jelajahi pilihan perilakunya. Fogg ada teknik magic wanding. Kayak kalau punya tongkat sihir, perilaku apa yang bakal muncul? Atau bikin swarm of behaviors, kerumunan perilaku. Kerumunan perilaku, gimana tuh? Ya kumpulin aja ide perilaku sebanyak-banyaknya, sekreatif mungkin, yang kira-kira bisa bantu capai aspirasi tadi. Misalnya buat tidur lebih nyenyak, idenya bisa, pasang gorden gelap, matiin notif HP jam 8 malam, baca buku 15 menit sebelum tidur, apa aja. Wah, bisa banyak banget idenya ya, tapi kadang suka buntu juga sih mikirnya. Nggak apa-apa, di awal pokoknya keluarin aja semua ide, jangan disensor dulu. Tulis aja, bahkan yang kedengeran agak aneh, nanti baru disaring. Nah, nyaringnya ini di langkah ketiga, pemetaan fokus atau focus mapping. Ini dia kuncinya kayaknya. Yang pakai grafik itu kan? Betul, jadi Anda bikin grafik 2 sumbu. Sumbu yang tegak itu dampak. Seberapa efektif sih perilaku ini buat capai aspirasi Anda? Terus sumbu datar itu kelayakan.
Gampang nggak sih Anda lakuin ini? Realistis nggak? Oke, dampak lawan kelayakan. Terus? Nah, perilaku yang jatuhnya di kuadran kanan atas, yang dampaknya tinggi dan gampang banget dilakuin atau sangat layak, itu yang Fox sebut perilaku emas Anda. Golden behaviors, itu targetnya. Contohnya Fox sendiri tadi, buat tidur lebih baik, perilaku emasnya apa aja? Dia nemu beberapa, misalnya pasang gorden gelap, itu kan sekali aja ya. Terus aktifin mode senyap di HP tiap malam, nyalain mesin white noise, sama masukin anjingnya ke kandang. Hal-hal spesifik dan bisa dia lakuin. Oke, jadi fokus ke yang dampak tinggi dan mudah dilakukan. Kenapa ini lebih efektif daripada ngejar motivasi? Karena secara strategis, kita mindahin fokus dari sesuatu yang susah dikontrol, yaitu motivasi, ke elemen yang bisa kita kontrol. Milih perilaku yang pas, dan bikin itu jadi gampang banget. Jadi kita kayak ngerancang sistem biar kita sukses gitu ya. Persis. Proses ini secara otomatis milih tindakan yang nggak butuh tekad baja tiap hari. Jadi, bahkan pas lagi capek atau nggak mood, kemungkinan berhasilnya lebih gede. Anda nggak perlu jadi superhero tiap hari. Ini juga kayaknya bikin lega ya secara psikologis. Nggak perlu nyalahin diri terus kalau lagi nggak semangat. Bener banget. Fokusnya jadi ke nemuin rumus yang cocok buat diri sendiri. Bukan maksa diri ngikutin standar yang mungkin nggak pas. Ini cara menjembatani siapa Anda sekarang dan siapa yang Anda inginkan, tanpa rasa cemas atau menyalahkan diri sendiri kalau ada kegagalan. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, intinya apa? Udah stop terobsesi sama motivasi doang. Alihin energi Anda buat mencocokkan. Cari perilaku spesifik yang paling nendang dampaknya. Dan paling mungkin Anda lakukan secara konsisten buat capai aspirasi Anda. Pemetaan fokus tadi alat bantu yang bagus banget ya buat ini. Iya, sangat praktis. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirkan ini. Ambil satu aja aspirasi yang penting buat Anda sekarang. Terus jangan tanya, gimana ya cara motivasiin diri? Tapi tanyanya, gimana? Perilaku spesifik apa ya yang dampaknya tinggi buat aspirasi ini dan gampang banget saya lakuin, bahkan mungkin cuma butuh 30 detik secara realistis tiap hari. Temukan perilaku emas itu. Sekecil apapun itu, mulai aja dari sana.